Sahabat, terlihat sekarang sang mekanik ya, Mas Andi sedang berusaha untuk membuka satu alat komponen dari mesin pompa air, yakni impeller ya. Impeller ini terlebih dahulu dibuka bagian dari keong impellernya. Sekarang sedang membuka impeller ya, impeller. Jadi membuka impeller ini gampang-gampang susah sahabat ya, karena tergantung dari kondisi dari impellernya. Kalau sering dipakai ya di sawah ataupun di persawahan, tentunya akan banyak lumpur ataupun karat-karat yang lengket di bagian dari impellernya, karena impeller ini bersentuhan langsung dengan box ya. Baik, terima kasih sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, masih setia bersama kami di Yahmianto Channel ya. Nah, berikut ini kita sedang menyaksikan bagaimana caranya membuka satu komponen dari alat mesin pompa airnya, ini bagian impellernya ya. Bagian impellernya ini membukanya gampang-gampang susah sahabat ya, karena tergantung kondisinya ya. Kalau kondisinya mesin pompa air ini dipakai sering-sering dipakai untuk menyedot ataupun mensuplai air persawahan ya, tentunya banyak bekas-bekas lumpur ataupun air-air lumpur ataupun sejenisnya yang pada akhirnya nantinya timbul perkaratannya ya. Mungkin ini akibat dari perkaratan yang ada di besi ataupun di box impellernya, sehingga Mas Adi harus berhati-hati ya, harus bersabar untuk mengeluarkan ataupun membuka impeller ini. Terlihat Mas Andi sahabat, biasanya Mas Andi kalau membuka impeller dia terlebih dahulu dia selalu menggunakan dua obeng panjang ya. Kemudian sekali-sekali dia memukul bagian dari bosnya ya, atau besi tengahnya itu. Jadi menurut Mas Andi, membuka impeller ini ya tergantung kondisi ya. Ya, kalau dia selalu dipakai di persawahan ya, dimanapun untuk nguras-nguras ataupun nyedot-nyedot lumpur ya, jadi tentunya nanti ada bekas-bekas lumpur yang melekat di situ, dan itulah yang membuat sehingga impeller susah untuk dikeluarkan. Sekali-sekali Mas Adi itu dia sedang melakukan pemukulan kepada bosnya atau besinya, agar supaya mungkin ada kerak-kerak yang di dalam yang berhimpitan dengan impeller bisa retak ya, atau bisa ini ya, bisa pecah ya kerak-keraknya, sehingga pengeluaran impeller ini bisa sedikit dipermudah ya. Tapi kali ini saya lihat Mas Adi luar biasa nih sahabat, agak lama nih memakannya. Dia harus berputar otak bagaimana caranya agar supaya impeller ini cepat keluar ya. Biasanya sekali atau dua kali buka ya, dipakai obeng tuh terus terbuka. Dia ini nampaknya harus berulang kali dia, kadang-kadang dia memberikan bensin ataupun pertalit ya di bagian tengahnya, nah di bagian bosnya itu deh. Nah, sekali-sekali dia memukulnya besinya itu, dan sekali-sekali dia membukanya ya seperti biasa. Dia membukanya dengan menggunakan dua obeng panjang ya. Lihat caranya, tekniknya sahabat, dilihat ya. Dia harus bergantian ya membukanya sambil diputar Pak sahabat ya, agar supaya sambil dipokok sekali-sekali ya, agar supaya pengeluaran nanti dia benar-benar karena ini kan sempit ya, dia benar-benar serentak gitu, bisa keluar dia gitu. Nah, jadi biasanya menurut Mas Andi membuka ini agak-agak gampang gitu ya, tapi nyatanya untuk mesin pompa kali ini Mas Andi harus
lebih bersabar kelihatannya sahabat. Karena kalau saya lihat sudah hampir setengah jam ini belum terbuka-buka sahabat. Jadi dari sisi kiri, sisi kanan Mas Andi sudah coba ya, sisi bawah ya, untuk menggerak-gerakkan untuk mengeluarkan impeller ini. Kelihatannya agak susah sahabat ya. Ya memang sekali-sekali Mas Andi membantunya dengan penyiraman minyak ya, minyak bensin ataupun pertalite ya, agar supaya perkaratan-perkaratan itu bisa lepas ya, dan impeller bisa ditarik keluar atau dikeluarkan ya. Namun pada saat ini kelihatannya Mas Andi harus berputar otak ini, dia harus penuh kesabaran. Dia bilang kalau entah menjumpai permasalahan seperti ini, kita membukanya harus perlu kesabaran, dan tentunya harus dengan teknik-teknik yang canggih ya, yang jitu ya, agar supaya benar-benar impeller ini keluarnya tanpa mengalami kerusakan ya. Jadi kalau memasukkan gampang sahabat, karena kalau memasukkan kan sudah diberikan semua, tinggal masukkan saja gitu. Tapi kalau untuk mengeluarkan, mungkin itu tadi di ujung-ujung dari besi tengah itu ada sedikit perkaratan, karena ini di bagian dalam ya, dan impeller inilah yang memutar, menyedot air dimanapun ya, di sawah ataupun di sumur bor, dan ini tentunya bersentuhan langsung dengan air ya. Jadi tergantung airnya, kalau sering-sering dipakai untuk di area persawahan, untuk mengairi persawahan, tentunya untuk mengeluarkan impeller agak susah ya, karena pasti ada perkaratan-perkaratan yang terjadi di besi tengahnya ya. Jadi tentunya Mas Andi harus berusaha semaksimal mungkin ya, seupaya mungkin, agar supaya semuanya tidak terganggu, lepas dengan sewajar-wajarnya ya, tanpa mengalami kerusakan sedikit pun, dan nanti pada akhirnya bisa dipasang kembali. Biasanya untuk mengeluarkan impeller ini tentunya akan mengeluarkan semacam mekanik sel ya, ataupun oli sel ya, kalau kita bilang di pasaran, di daerah-daerah sini oli sel namanya, tapi kalau di daerah-daerah lain mungkin mekanik sel ya. Jadi tergantung daerah sebutan masing-masing. Kalau di daerah Deliserang Sumatera Utara ini, untuk menyebutkannya adalah oli sel ya. Nah itu sudah lepas kelihatannya sahabat. Belum ya, kalau sudah lepas ya sahabat. Nah itulah, kita harus perlu bersabar untuk melepaskan ini. Nah ini dia, oli selnya sudah dikeluarkan ya. Ternyata kita harus sabar untuk mengeluarkan oli sel ini, karena oli sel ini dibalut dengan impeller ya. Untuk mengeluarkan impeller kita harus punya trik-trik tersendiri ya. Tentunya harus punya kesabaran. Nah, ini adalah impeller tadi yang sudah dilepaskan, dan tanpa cacat sedikit pun ya sahabat. Nah kita harus punya kesabaran untuk melepaskan benda seperti ini, karena kita lihat tergantung kondisinya. Kalau kondisinya mesin ini dipergunakan di daerah persawahan, tentu kita membukanya harus penuh kesabaran, karena dia dibalut dengan kerak-kerak lumpur yang sudah lama mengeraknya atau mengeras ya. Jadi untuk mengeluarkan impeller ini kita harus berhati-hati tentunya dengan teknik-teknik tertentu ya. Ya mungkin bagi mekanik lain mungkin ada cara lain, tapi dengan Mas Andi itu dia menggunakannya dengan 2 buah obeng panjang ya. Oke sahabat, sampai jumpa.